kikir. Tanda-tanda an-nafsul ammarah bisu yang harus kita kendalikan, yang harus kita setir dengan zikir jahri la ilaha illallah. Karena dia tanda-tandanya itu kikir, medit, merkiki. Punya orang kesini, punya dirinya sendiri disimpan untuk besok. Itu merkiki. Bakhil itu yang berbahaya. Ba'idun minan nas, ba'idun minallah. Bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Bakhil itu adalah kerjaan daripada an-nafsul ammarah bisu. Kemudian kalau cinta kepada sesuatu itu berlebihan, dia sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai sesuatu apa saja, cinta dunia, cinta sesuatu masih Allah selain daripada Allah, itu berlebihan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-nafsul ammarah bisu ini pendengki dia. Sengit banget. Itu banyak orang yang dianggap menjadi lawannya. Dengki dia. Penghasut, pendengki. Itu an-nafsul ammarah bisu. Kalau kita masih punya sifat seperti itu, berarti masih menuruti nafsu ammarah bisu. Harus digosok itu. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Itulah halang rintang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, itu harus dibabat, itu harus dirancas dengan zikir la ilaha illallah. Babadana rancas sana dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan lagu-lagu, tapi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah pun kalau dinyanyikan ya bukan zikir itu, bukan dengan itu, tapi betul-betul dengan zikrullah. Babadana rancasana, halang rintang, ada duri, ada penghalang apa saja yang ada di depan yang menghalangi kita masuk surga, itu harus dibersihkan, dibabat, dirancas dengan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jadi pendengki itu penyakit hati, dan dia itu termasuk anak buahnya an-nafsul ammarah bisu. Kemudian bodoh. Bodoh itu nggak hilang bodohnya. Itu sudah bodoh, nggak mau tanya, nggak mau ngaji lagi, nggak mau ta'allum, nggak mau belajar. Itu an-nafsul ammarah. Oleh karena kebodohannya, akhirnya dirinya itu dikuasai oleh an-nafsul ammarah bisu. Kemudian yang ada di dalam an-nafsul ammarah bisu adalah sombong, takabur. Sifat-sifat takabur itu ada di dalam an-nafsul ammarah bisu. Itu keterangan dari kitab Qatrul Ghaith karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian menuruti syahwatnya, dan dia pemarah. Jadi syahwatnya itu dituruti saja, kalau syahwatnya itu diikuti, ingin apa saja dia dituruti itu. Nggak menganalisa bagaimana keinginan syahwat itu, ada dampak positif atau dampak negatif. Itu dari syahwat itu ada positif, ada negatif. Tentu kalau an-nafsul ammarah bisu ini, syahwatnya itu yang negatif. Nah, dia menuruti saja itu an-nafsul ammarah bisu. Kemudian dia pernah pemarah, ghadab.
dikit-dikit nyawa, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu kotor. Dan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati yang dikoordinir oleh, yang dikuasai oleh an-nafsul ammarah bisu itu harus digosok, diamplas, di-clean, dicuci dengan zikir la ilaha illallah. Bukan dengan nyanyi-nyanyi, tapi dengan zikir la ilaha illallah, zikir jahri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka yang enggak mau menzikirkan la ilaha illallah, dia nafsul ammarahnya enggak bersih-bersih. Sebab alat pembersih daripada an-nafsul ammarah bisu itu adalah zikrullah, zikir la ilaha illallah, al-ismul awal tadi oleh Syekh Mursyid di dalam kitab Fadhailus Syuhud. Al-ismul awal itu la ilaha illallah yang fungsinya adalah litazkiyatin nafsil ammarah bisu,